Allah kemudian memberikan logika yang sangat ringan kepada kita. Tapi sekaligus juga mengingatkan kita. Nih, saya mau tanya pada antum. Biasanya kalau kita bertemu dengan yang punya kedudukan, kita memujinya dulu kan? Dan mustahil ada yang mencela. Antum kalau bertemu atasan pasti muji, jarang ada yang nyela. Dasar nggak becus pimpin perusahaan, besok dipecat. Ya ASN pada pimpinannya bilang seperti itu. Ya udah hari itu juga berhenti. Ya pasti muji itu, muji apapun itu, mau di kantor mau di mana pasti muji. Ya, itu yang punya kedudukan. Jadi Anda yang kecil aja Anda puji. Sekarang kata Allah, saya yang menciptakan semua alam. Berarti saya yang lebih berhak untuk dipuji. Berarti saya yang lebih berhak kata Allah untuk dipuji. Hei, kalian ini, kalian yang kecil-kecilnya di dunia, yang punya kedudukan yang kecil yang aku wafatkan, kalian puji. Maka aku yang menciptakan semua alam dan merawat yang engkau puji. Maka jika ada pujian, maka aku lebih berhak untuk menerima semuanya dibanding yang kecil-kecil itu. Akulah Rabbul Alamin. Sedangkan Rabb itu sifat rububiyah. Rububiyah itu perawatan, pemberian segala, saat butuh diberikan, saat sakit yang menyembuhkan, saat salah yang memaafkan, saat dosa yang mengampuni, saat minta dia yang memberikan, saat berdoa dia yang mengabulkan. Itu sifat rububiyah namanya. Kalimat pemiliknya disebut Rabb. Makanya setiap kita minta menggunakan kalimat Rabb. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati, pakai Rabb. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Rabbana zalamna wa in lam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal Rabbi ighfirli wa li warhamhuma kama rabbayani. Selalu Rabb. Kenapa? Karena kita minta kepada Allah, karena tahu Allah yang merawat. Kita punya salah pengen diampuni, Rabbana zalamna anfusana. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Kita pengen orang tua kita dirahmati, Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma. Rabb. Kita pengen dunia senang, akhirat senang, Rabbana atina fid dunya hasanah. Karena Allah yang punya, Rabb. Nah kata Allah, kalau kalian ingin semua kemudahan itu, maka arahkan semua pujian kepada Allah. Awali dengan bismillah, tutup dengan hamdalah, maka keberkahan itu diberikan. Makanya dulu guru-guru saya selalu mengajarkan begini, kalau minum, buka dengan bismillah. Maksudnya sebelum minum, bismillah. Selesai minum, hamdalah. Puji Allah. Maka minuman ini akan berkah. Walaupun cuma satu teguk, maka dia akan jadi energi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan cek, jarang ada ustadz makan banyak tuh, jarang. Kecuali di tempat orang soleh, pasti rakus makannya. Pasti banyak makannya itu. Ya, tapi jarang. Ulama dulu itu sedikit makan, sedikit minum. Ya, sekarang kan kembali ya, sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit minum. Itu berkah itu Pak, nggak percaya silahkan. Ya, bahkan ada Syekh Sya'rawi mengatakan, riwayat yang tersambung ke atas, beliau sang mufassir besar, setiap minuman ataupun makanan, jika kita memulai dengan bismillah dan mengakhiri dengan hamdalah, maka tidak ada sedikit pun bagian untuk setan mendapatkan. Tidak dapat bagian. Kalau sudah setan tidak dapat, maka sudah, artinya keberkahannya sempurna 100%. Mia fi mia. 100% berkah. 100% sempurna. Nah saya tanya sama antum, dari sekian antum makan dan minum sampai sekarang, berapa yang sudah jadi bismillah dan hamdalah? Nih pakai pakaian, bismillah enggak? Selesai hamdalah enggak? Doanya dipakai nggak? Oh? Tuh, coba kita mau tidur bismillah, bangunkan alhamdulillah. Alhamdulilladzi ahyana ba'da mamatana wa ilaihin nusyur. Itu kan diajarkan terus tiap hari. Disandingkan. Nah, kalau itu dikerjakan dengan baik, makanya setelah Rabbil Alamin muncul lagi Rahman dan Rahimnya. Coba kan Allah nggak cukupkan pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Begitu hamdalah dimunculkan, Rahmannya ditambah, Rahman dan Rahim. Rahman sifat dunia, Rahim sifat akhirat. Diberikan kemudahan rahmat dunia, rahmat akhirat diberikan. Malik Yaumiddin, rahmat di hari penghisaban. Saat semua merasakan kesulitan, ketakutan luar biasa. Ya, mohon maaf, semua berlari. Ya nggak peduli, mau teman, bapak, ibu pun ditinggalkan. Wa ummihi wa abi, wa sahibati wa bani. Ya, semua ditinggalkan, nggak kenal lagi. Maaf ya Pak, Bu, tolong renungkan dengan baik. Renungkan ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau terjadi gempa, ya, kan semua lari Pak. Udah nggak peduli teman. Gempa digoyang aja lari semua. Coba Allah, apa nggak sadar gitu ya?
Gak terasa kita akan menghadapi situasi itu. Ini kan banyak tandanya sekarang, banjir, sudah semuanya capek macam-macam. Nanti gempa, semua lari itu, lari. Gak peduli, gak teman akrab, gak peduli. Itu kan tanda-tanda kecil. Nanti lebih dahsyat lagi, semua ditinggalkan. Udah gak peduli bapak, gak peduli ibu, gak peduli macam-macam. Kecuali ada iman yang sangat kuat melekat pada jiwa. Amal soleh yang dikumpulkan. Orang-orang itu tenang. Makanya meninggalnya pun tenang. Ya ayuhan nafsu, ya Tuhan nafsul mutmainnah, tenang. Di kuburannya tenang. Di akhirat pun dibersamakan dengan keluarganya. Apalagi ahli Quran, udah itu kumpul. Kalau keluarga sering tilawah, rajin, saling mendoakan, itu kumpul tenang. Tapi akan terjadi satu situasi yang dahsyat. Nah, rahmat Allah diturunkan pada hari hisab. Semua orang tuh tegang semuanya, makhluk tegang, takut. Ada yang pengen nukar dengan harta yang pernah dapatkan di dunia, nggak bisa kata Allah, nggak bisa. Ada yang pengen lari, ada yang majukan ininya, majukan itunya, ada yang berdebat, ada yang anak buah bilang karena pimpinan saya ini ya Allah nih, saya nggak pernah sholat nih. Karena dia ya Allah saya meninggalkan sholat. Karena dia ya Allah saya maksiat. Timpakan azab kepada 2 kali lipat ya Allah. Saling berdebat. Makanya cari teman yang baik. Cari pekerjaan yang baik. Rezeki kita itu udah diatur. Meninggal juga. Tapi kan surganya belum jelas. Hisab masih menegangkan. Ayo apa masih mau mengabaikan sholat demi dunia? Ya 1 juta 2 juta. Hanya untuk meninggalkan sholat. Begitu dapat gajian meninggal. Apa yang untuk banggakan di hadapan Allah? Jangan takut kita masih hidup. Rezeki kita akan dijamin. Tapi kemuliaan itu perlu diraih, teman-teman. Itu tolong ingat baik-baik. Mungkin nanti kalau saya wafat ada yang mengajarkan, yang lain. Ingat itu. Ya, kita satu saat akan kembali, akan pulang kita. Jadi diingat yang betul, perbaiki lagi. Sering istighfar, malam-malam bangun. Nggak harus semua tahu. Mungkin pasangan kita lihat tuh kalau capek, nggak harus dibangunkan. Kita yang istighfar. Tatap wajahnya satu-satu. Dan itu indah nanti. Coba usahakan nanti bangun lihat anak. Ini yang kita gendong-gendong, kita timang-timang, ketemu lagi nggak di akhirat? Kadang-kadang tuh cepat menghadirkan kekuatan kita untuk mendekat kepada Allah. Lihat istri, kalau dia kuat, pesan bangunkan. Kalau tidak ya sudah kita sholat istighfar. Minta sama Allah, ya Allah satukan lagi kami ya Allah. Kami nggak tahu malam ini tidur bangun lagi atau tidak. Minta. Itu insya Allah hati tenang, lapang. Terus berkah tuh datang. Kalau berkah datang tuh ringan semua. Ini saya lihat orang ngejar dunia sampai berkelahi, berselisih, sampai ribut. Untuk apa gitu? Ya yang politikus begitu, yang ini begitu, yang itu begitu. Bahkan orang majlis taklim kok pada rusuh untuk apa? Ya antum tuh belajar apa gitu? Kok ikut majlis taklim saling mencela, saling ribut, saling berselisih? Apa yang dicari? Kalau nyari ridha Allah tuh nggak akan begitu. Nikmat hidup itu, zikir tuh nikmat, kerja tuh nikmat, aktivitas tuh nikmat insya Allah. Nah itu tolong pelan-pelan kita hadirkan lagi. Jadi kembali ke sini, nanti Malik Yaumiddin disebutkan di sini, Rabbil Alamin, Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin itu sifat semua. Sifat untuk apa? Kalau benar bismillahnya, benar hamdalahnya, semua pujian karena Allah, ikhlas kita lillah. Pekerjaan kita ikhlas. Jangan niatkan hanya untuk dapat pujian manusia. Ikhlas saja kerjakan karena Allah. Dunia datang. Kalau kita benar ikhlas pekerjaan, ibu rawat anak ikhlas bu, ikhlas. Suami ikhlas bekerja, semua ikhlas. Niatkan bismillah. Nanti sifat-sifat Allah yang tadi akan datang dengan rahmat dan berkahnya. Rahman Rahim datang. Rahmat Allah untuk dunia disebut Rahman. Rizki dunia Rahman, keturunan Rahman. Uang banyak tapi anak terjerat narkoba, sering tawuran. Apa berkahnya di situ? Capek antum cari uang banyak. Untuk apa? Tapi ketika berkah datang, walaupun yang diterima itu kelihatan sedikit, tapi jadi semua. Bukan orang tua serabutan tapi anaknya jadi pejabat, militer tingkat tinggi, macam-macam dan sebagainya. Itu Masya Allah, berkah di situ. Ya, coba usahakan demikian. Nanti Rahman, Rahim datang, Rahim itu rahmat Allah di akhirat. Yang memberikan surga bagi yang beriman. Nanti akan kelihatan kan kita ini sedang berusaha. Gak ada ruginya kok Pak Bu, sama-sama meninggal juga, gak ada ruginya. Nanti kita akan lihat siapa yang betul mendapatkan janji, siapa yang kehilangan kesempatan. Iman dengan gak beriman sama-sama wafat kan. Kita sekarang kerja sama, makan sama, minum sama, tapi kita punya keyakinan saat pulang ada janji Allah. Ya, terbukti atau tidak terbukti gak ada ruginya, tapi kita yakin akan terbukti kemudian hari. Kita akan lihat nanti, gak akan ada ruginya Pak Bu. Kita sholat gak ada ruginya, beriman gak ada ruginya. Coba nanti kita akan lihat di hari kemudian. Rahmat Allah yang memberikan anugerah surga disebut dengan Rahim namanya. Setelah itu Malik Yaumiddin untuk memberikan rahmat saat nanti hari perhitungan terjadi. Wah kalau udah dapat rahmat itu sudahlah. Gak tahu tiba-tiba kelihatannya ahli neraka aja. Wah ini neraka udah banyak dosanya. Dia gak tahu di ujung hidupnya dia taubat kepada Allah. Oke di Al-Arba'in itu masih ingat? Ada orang yang disangka perbuatannya sudah banyak maksiat seakan-akan sehasta lagi masuk ke neraka. Tiba-tiba tercatat dalam kitabnya. Maksudnya apa? Dia berikhtiar tuh. Dapat bimbingan dengan petunjuk Allah, dia taubat. Begitu taubat meninggal masuk surga.
Makanya jangan nyimpulkan dulu diri soleh. Saya sering katakan Allah lebih cinta pada pelaku maksiat yang tobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Ya, kita belajar sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Yang penting isinya kita amalkan dalam kehidupan. Nah, ini kita baru belajar i'rab, baru 2 pembahasan, yaitu pertama tentang esensi bismillah dalam tinjauan i'rab, yang kedua alhamdulillah disertai dengan sifat-sifat sampai ke sifat malik yaumiddin. Nanti yang ketiga dan keempat kita sambungkan di pertemuan berikutnya. Ini hanya butuh 15 menit saja. Selanjutnya kita akan masuk kepada al-ahkamu syar'iyyah, hukum-hukum syara' fikih terkait dengan praktik al-Fatihah dalam ibadah.